Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pemrograman web. Di sini kami dari STIMIK Palangkaraya dan kami akan menjelaskan tugas kami itu tentang pembuatan website dengan menggunakan yang dapat diakses secara online dan dengan menggunakan PHP MyAdmin. Silakan saksikan video kami. Baik, pada halaman awal pada website ini atau halaman beranda terdapat tabel beranda yang berisi data yang dapat ditambahkan dan dihapus secara pribadi oleh pengguna. Selanjutnya pada bagian kiri bawah ada tabel postingan teman-teman, yaitu tabel yang tidak dapat diedit maupun dihapus, tapi berfungsi untuk menyimpan isi atau deskripsi dari setiap postingan. Yang selanjutnya pada bagian kanan bawah beranda itu terdapat tabel author yang digunakan untuk menampilkan data pengguna atau user yang membuat atau memposting konten di website. Yang terakhir pada bagian atas kiri pada tabel beranda terdapat opsi tambah postingan di mana data author akan disimpan ke dalam tabel author, judul postingan akan disimpan ke dalam tabel beranda, dan isi pada deskripsi postingan akan disimpan ke dalam tabel postingan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pada bagian codingnya. Untuk bahasa pemrograman sendiri kami menggunakan PHP dan databasenya menggunakan MySQL. Oke, saya akan menjelaskannya. Itu untuk bagian yang pertama, konfigurasi dan database. Itu ada di config PHP. Config ini bisa dibilang juga dengan jantung atau penghubungnya dengan database. Fungsinya untuk menyimpan informasi yang ada dalam host, user, password, dan nama database. Teknologinya menggunakan PDO untuk koneksi yang lebih aman dari serangan SQL injection. Untuk yang kedua, indeks PHP atau halaman utamanya. Halaman pertama yang paling pengunjung. Fungsinya menampilkan data informasi passion dalam bentuk tabel. Cara kerja itu mengambil data dari 3 tabel sekaligus, yaitu halaman post, postingan, dan author. Menggunakan perintah join lalu menampilkan di layar. Yang ketiga, add PHP yaitu tambah data. Fungsinya menyediakan formulir untuk masukkan data baru. Cara kerjanya yaitu saat tombol simpan klik, PHP akan memasukkan data ke tabel post dan author, lalu mencatat relasi keduanya di tabel halaman post. Lalu yang keempat, edit PHP atau ubah data. Fungsinya mengubah data yang sudah ada. Cara kerjanya mengambil data lama berdasarkan ID, menampilkannya kembali ke prompt, dan melakukan perintah update ke database saat user menyimpan perubahan. Lalu yang kelima, delete PHP, yaitu hapus data. Fungsinya menghapus data dari daftar. Cara kerja mengambil ID dari URL dan menjalankan perintah delete pada tabel halaman post. Yang keenam, postingan PHP dan author PHP atau bisa disebut halaman penunjang. Fungsinya halaman ini khususnya untuk melihat isi murni dari masing-masing tabel. Misalnya tabel postingan saja atau tabel author saja. Lalu yang ketujuh, style CSS. Itu fungsinya untuk tampilan atau mengatur wajah website agar terlihat lebih cantik. Fiturnya menggunakan gambar layar belakang, background biru, PHP. Membuat tabel menjadi rapi dan memberikan warna biru cerah pada tombol-tombolnya. Lalu yang ke-8, index 2 HTML atau bisa disebut file default. Fungsinya ini adalah file bawaan dari hostingan Infinity Free. Di sini ada catatan, file ini tidak digunakan dalam aplikasi utamanya dan biasanya disarankan untuk dihapus agar indeks PHP bisa berjalan otomatis saat website dibuka. Lalu saya akan menjelaskan itu website ini menggunakan 3 tabel yang saling terhubung. Yang pertama, postingan menyimpan judul dan isi tulisan.
Yang kedua, author menyimpan nama dan alamat penulis. Yang terakhir, yang ketiga, halaman post tabel penghubung yang mengatur tulisan dengan penulisnya. Di sini saya akan memberikan caranya untuk menggunakan Infinity Free untuk membuat website yang ingin kalian buat bisa diakses secara online dan bisa diakses orang. Yang pertama, tentunya kalian cari Infinity Free di Google ya teman-teman. Terus login atau sign up jika belum. Kalau sudah, nanti kalian pencet create account. Di situ kan ada pilihannya, nanti kalian pilih free hosting. Nanti kalian tentukan sendiri subdomain kalian yang gratis ya teman-teman. Habis itu pilih domain sesuai keinginan kalian ya teman-teman, yang sudah disiapkan oleh Infinity Free itu sendiri. Karena punya kami ini websitenya ada database-nya, nanti saya akan jelaskan terpisah ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan masukin codingannya dulu ya teman-teman. Jadi untuk masukin file codingannya itu kalian yang pasti sudah siapkan dulu file codingannya ya teman-teman. Nah, nanti kalian ke ini bagian website kalian ada di menu utamanya, kalian klik aja. Nah, nanti ada tulisan file manager. Nah, setelah kalian masuk ke sini, kalian cari file htdocs. Nah, kalian klik, terus kalian upload semua file codingannya teman-teman. Dan pastikan juga file indeksnya harus ada, biar bisa jalan. Oke, kita beralih ke database-nya, karena punya kami ada database. Yang pertama, pastikan kalian ekspor file database kalian dari phpMyAdmin, dari Exam atau Laragon punya kalian ya teman-teman. Nanti kita balik ke halaman sebelumnya yang dari Infinity Free, yang tempat ada file manajernya. Nah, di sini kalian scroll sedikit agak ke bawah, ada tulisan MySQL Databases. Kalian buat database baru, lalu upload atau import database yang diekspor tadi. Peringatan untuk penyetirannya dipastikan sama agar bisa diakses oleh Infinity Free-nya sendiri. Setelah selesai import, kalian cek detail di mana ada username-nya, ada hostname, ada password, dan ada database-nya. Nanti kalian ini ya teman-teman, dari yang keempat itu tadi kalian editkan, masukkan ke file codingan di config-nya biar bisa diakses oleh Infinity Free sama phpMyAdmin-nya dari mereka. Nah, nanti setelah kalian save change, habis itu kalian buka saja. Kalau misalkan bisa jalan, berarti bisa coy. Sudah paham atau belum paham? Kalau belum paham, ulang dulu videonya coy, biar paham. Kalau sudah paham, ya seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, share, dan tentu saja memberitahu untuk teman-teman yang belum tahu, untuk biar mereka juga bisa tahu, dan suruh mereka juga subscribe ke kita biar kita bisa tumbuh menuju 100 subscriber ya teman-teman. Oke. Ini. Oke, dadah teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. But what the hell, boy?